Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikang Fauzi Nilhak, nomor induk mahasiswa 2520150114. Saya adalah mahasiswa pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Manajemen Inovasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Dalam hal ini, video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester tahun ajar 2025-2026 untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Inovasi Teknologi. Dosen pengampunya adalah Ibu Asosiasi Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Baik, untuk tugas review video kali ini, saya mengambil tema tentang teknologi informasi dengan fokus pembahasannya adalah Big Data dan Ekonomi Digital. Judul video yang saya akan review itu adalah potensi besar sektor digital bisa jadi penopang ekonomi Indonesia. Tanggal video ini diupload oleh CNBC Indonesia pada tanggal 1 April 2025 dan saya mengaksesnya pada tanggal 10 Desember 2025. Berikut adalah eh, link dari video yang dimaksud. Selanjutnya, dari hasil review yang saya lakukan, jadi ide utama dalam video ini adalah transformasi digital Indonesia sebagai kunci penopang ekonomi nasional di era industri 4.0, di mana Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi domain utama dalam ekonomi digital global. Hal ini didukung oleh yang pertama adalah populasi digital terbesar kelima dunia adalah Indonesia dengan 221 juta pengguna internet aktif. Yang kedua adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi digital mencapai untuk tahun 2020 itu diproyeksikan mencapai 210 sampai 360 miliar dolar Amerika. Nah, yang ketiga itu adalah jumlah user TikTok. Nah, ini hal yang sangat unik bahwa jumlah user TikTok terbesar itu ada di Indonesia. Di dalam video disampaikan bahwa jumlah user TikTok terbesar di Indonesia ini dengan usia di bawah 40 tahun. Artinya ini usia produktif untuk menopang, untuk menunjang bagaimana kegiatan digital itu yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi AI, Big Data, dan Internet of Things. Namun, pencapaian ini memerlukan sinergi antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan kolaborasi sektor swasta. Nah, di dalam video itu kami coba menganalisa tentang konsep ekonomi pembangunan atau dan teknologi informasi. Di dalam video itu kami melihat yang pertama itu adalah Digital Economy Framework Agreement atau DEVA atau kerangka kerja ekonomi digital. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana menyelaraskan antara aturan perdagangan digital, memfasilitasi integrasi digital nasional, dan meningkatkan nilai ekonomi digital secara keseluruhan. Pada tingkat ASEAN, sebuah perjanjian regional sedang dirancang untuk menjadi payung kerjasama ekonomi digital Asia Tenggara. Ini yang coba kami rangkum. Selanjutnya adalah strategi nasional. Nah, strategi nasional Indonesia ini memiliki pilar strategis ekonomi yang mencakup infrastruktur, sumber daya, cyber security, riset pendanaan, dan kebijakan. Ini strategi nasionalnya. Yang kedua adalah terkait dengan konsep adopsi industri 4.0. Di sini ada AI. AI ini sebagai driver utama dalam transformasi bisnis. Bagaimana AI itu berkembang dan sangat mendukung baik itu sektor bisnis maupun sektor publik atau pemerintahan. Yang kedua adalah Internet of Things, ekosistem. Jadi ekosistem Internet of Things itu bagaimana adanya konektivitas perangkat untuk optimalisasi proses. Yang kedua adalah adopsi cloud computing, jadi infrastruktur digital untuk skalabilitas bisnis. Dan konsep ekonomi pembangunan yang ketiga itu adalah digital infrastructure development. Jadi bagaimana tersedianya data center industri. Jadi data center industri di Indonesia ini eh, menurut proyeksi CAGR itu 14% mencapai kurang lebih 3,98 miliar dolar Amerika pada tahun 2028 itu proyeksinya. Dan digital infrastructure development ini sangat didukung oleh adanya network development 4G, 5G. Jadi ini merupakan fondasi konektivitas masa depan. Yang ke selanjutnya itu adalah digital sovereign, artinya kedaulatan digital.
bagaimana Indonesia itu merancang sebuah kebijakan untuk supaya Indonesia itu memiliki kedaulatan regulasi penyimpanan data dalam negeri. Jadi Indonesia sudah menyusun sebuah regulasi, bagaimana regulasi itu mengatur bahwa semua pengusaha data center di Indonesia itu harus menyimpan datanya di dalam negeri. Sehingga ini menjadi peluang Indonesia untuk bagaimana mengawasi, bagaimana memberikan perlindungan data kepada warga negaranya. Selanjutnya itu insight penting bagi stakeholder. Di dalam video itu kami menganalisisnya bahwa untuk pemerintah itu mencakup beberapa pilar. Yang pertama adalah penyusunan regulasi adaptif. Jadi fokusnya pada perlindungan konsumen. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur digital. Jadi digital divide ini atau kesenjangan digital ini masih terlihat di Indonesia antara daerah yang satu dan daerah lainnya masih menjadi tantangan di pemerintah Indonesia di mana konektivitas antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu masih terjadi kesenjangan. Artinya kesenjangan digital itu masih ada dan pemerataan infrastruktur digital itu belum sepenuhnya terpenuhi di wilayah Indonesia. Dan yang kedua itu adalah untuk peningkatan SDM. Bagaimana SDM Indonesia itu ditingkatkan dalam hal talenta digitalnya, bagaimana memiliki skill digital, bagaimana memiliki etik digital, bagaimana memiliki culture digital dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah untuk perusahaan. Nah, insight untuk perusahaan itu yang pertama adalah competitive advantage, artinya keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan unik yang dimiliki perusahaan dibandingkan pesaingnya memungkinkan memberikan nilai lebih, harga lebih murah, atau fitur lebih unik kepada pelanggan sehingga menarik lebih banyak konsumen, meningkatkan penjualan dan meraih keuntungan lebih tinggi. Nah, untuk perusahaan seperti yang disampaikan dalam video itu bahwa Indonesia itu perusahaan yang bergerak di bidang data center dalam menyiapkan big data di Indonesia itu memiliki potensi yang besar walaupun di video itu disampaikan bahwa perusahaan global itu perusahaan lokal itu memiliki persaingan yang ketat dengan perusahaan global. Dengan modal besar yang dimiliki oleh perusahaan global, menjadikan perusahaan lokal ini sedikit tergerus. Akan tetapi, dengan uh, competitive advantage ini, perusahaan lokal Indonesia itu memiliki keunikan, memiliki keunggulan kompetitif, di mana perusahaan lokal ini disampaikan di dalam video bahwa bagaimana perusahaan lokal ini memahami karakteristik lokal, memahami karakteristik masyarakat Indonesia, sehingga ini menjadi peluang besarnya perusahaan lokal untuk bersaing dengan perusahaan global. Yang kedua adalah local market understanding, artinya pemahaman pasar lokal seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keunggulan kompetitif perusahaan lokal dibanding dengan perusahaan global itu adalah bagaimana pemahaman terhadap pasar lokal itu yang kemungkinan tidak ada di dalam perusahaan-perusahaan global. Yang ketiga adalah investment opportunity, artinya peluang investasi. Jadi sektor AI dan data center itu menawarkan return on investment yang tinggi. Jadi AI dan data center itu punya peluang pasar yang sangat tinggi di Indonesia, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan global itu yang uh, menyerbu ke Indonesia dalam tanda petik seperti itu. Itu yang disampaikan dalam video. Selanjutnya adalah untuk praktisi pembangunan. Nah, untuk praktisi pembangunan itu yang pertama adalah inclusive development, artinya pembangunan inklusif. Di video disampaikan bahwa 72% pengguna internet itu berusia di bawah 40 tahun, sehingga ini menjadi uh, bentuk pembangunan yang inklusif. Yang kedua adalah sustainable focus, artinya fokus keberlanjutan. Artinya ke depannya itu direncanakan bagaimana praktisi pembangunan itu merencanakan sebuah green data center dan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga adalah capacity building, artinya pengembangan kapasitas, peningkatan SDM di seluruh level. Ini insight bagi praktisi pembangunan. Selanjutnya yang kedua itu adalah identifikasi nilai strategis. Di dalam video itu kami melihatnya ada beberapa identifikasi nilai strategisnya. Yang pertama adalah transformasi digital. Nilai strategisnya itu adalah adanya akselerasi produktivitas nasional melalui otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis. Dampaknya apa? Dampaknya adalah peningkatan daya saing global dan efisiensi ekonomi makro. Kunci suksesnya itu ada pada integrasi teknologi dengan model bisnis tradisional. Artinya bagaimana perusahaan-perusahaan lokal itu melakukan integrasi dengan teknologi-teknologi terkini.
Yang kedua, identifikasi nilai strategis yang kedua adalah pemanfaatan big data dalam kebijakan. Nah, disampaikan di dalam video itu bahwa big data ini memiliki peran yang sangat penting, baik pada sektor global, publik, maupun pada sektor swasta. Nah, pada sektor swasta, big data ini digunakan untuk bagaimana menganalisis tren pasar. Artinya, ketika ada kemampuan untuk menganalisis tren pasar, maka akan berdampak pada peningkatan perkembangan perusahaan itu sendiri. Nah, begitupun terhadap big data dalam sektor publik, bagaimana big data ini sangat berpengaruh untuk pengambilan kebijakan yang efektif dan efisien dari analisis-analisis big data yang tersedia. Nah, selanjutnya adalah keamanan data dan etika teknologi. Nilai strategisnya itu adalah perlindungan kedaulatan data nasional dan privasi individu. Dampaknya itu peningkatan kepercayaan publik dan stabilitas ekosistem digital. Jadi nilai strategis untuk perlindungan data nasional itu dan privasi individu itu perlu dilakukan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas ekosistem digital. Kunci suksesnya apa? Adalah dibentuknya regulasi yang komprehensif dan environment yang efektif. Nah, itu berupa tiga, tiga identifikasi nilai strategis yang saya coba ambil, yaitu pertama tentang transformasi digital, yang kedua pemanfaatan big data dalam kebijakan, yang ketiga adalah keamanan data dan etika teknologi. Selanjutnya adalah refleksi pribadi atas video yang kami tonton. Ada pertanyaan pertama itu kira-kira bagaimana konsep video dapat diterapkan dalam konteks lokal. Nah, dalam hal ini saya mengambil dua studi kasus yaitu pemerintah daerah dan tiga studi kasus pemerintah daerah, UMKM dan startup Indonesia. Nah, pemerintah daerah itu bagaimana data driven governance, artinya menyiapkan dashboard real time untuk monitoring pembangunan. Ini konsep-konsep yang perlu diterapkan di dalam pemerintah daerah. Yang kedua adalah prediktif analitik, artinya analisis prediksi bagaimana kebutuhan infrastruktur dan layanan publik itu bisa dimanfaatkan dalam hal ketersediaan data tadi. Yang ketiga adalah digital service delivery, artinya one stop digital government service. Artinya bagaimana pemerintah itu memberikan layanan digital yang secara masif, layanan digital yang memadai untuk masyarakatnya. Selanjutnya itu untuk UMKM. Untuk UMKM itu ada digital onboarding, AI powered analysis, digital payment integrasi. Artinya misalnya di digital onboarding, program digitalisasi digital dan adopsi terhadap teknologi itu secara bertahap. Artinya UMKM itu bagaimana uh, ditingkatkan mulai dari program literasi digitalnya dan bagaimana memberikan pendampingan terhadap adopsi teknologi secara bertahap. AI powered analysis artinya ini adalah tool sederhana untuk analisis pasar dan customer behavior. Artinya UMKM itu harus bagaimana menyesuaikan diri untuk menggunakan tools sederhana dalam menganalisis pasar. Artinya AI itu cukup memberikan bantuan dalam hal menganalisis pasar dan customer behavior. Selanjutnya itu digital payment integrasi, artinya ekosistem pembayaran digital terintegrasi. Yang ketiga adalah startup Indonesia, AI Innovation Hub. Jadi inkubator teknologi dengan fokus AI dan machine learning. Yang kedua adalah cross industry collaboration, partnership dengan uh, korporasi untuk pilot projectnya. Jadi startup Indonesia itu harus mampu membangun partnership dengan korporasi untuk pilot project korporasi-korporasi global seperti itu. Yang ketiga adalah global market access. Jadi platform untuk ekspansi ke pasar regional dan global. Pertanyaan kedua adalah terkait dengan renungan strategis apa yang muncul setelah menonton video. Jadi menurut saya setelah menonton video ini ada beberapa hal yang perlu menjadi renungan kita. Yang pertama itu adalah Indonesia ini harus mampu menghindari digital kolonialisme. Artinya di tengah masifnya perusahaan global masuk ke Indonesia itu ya dengan cara yang pertama adalah penegakan regulasi yang tegas. Pemerintah berupaya memastikan platform global tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk kewajiban membayar pajak dan mematuhi aturan perlindungan data pribadi sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Yang kedua itu adalah penguatan kedaulatan data. Jadi Indonesia itu mendorong tata kelola data yang transparan dan akuntabel. Nah, transfer data pribadi ke luar negeri itu diizinkan dalam konteks yang sah dan terbatas. Artinya tidak bisa
transfer secara masif secara berlebihan tanpa pengawasan yang intens dari pemerintah. Jadi serta di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia untuk menjamin kedaulatan digital warga negaranya. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur digital. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saya melihat Indonesia ini masih belum ada pemerataan terkait dengan infrastruktur digitalnya sehingga ini perlu dilakukan pembangunan secara optimal hingga ke Indonesia bagian timur karena memang kesenjangan digital itu masih terjadi antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Yang ketiga adalah pengembangan talenta digital. Nah, pemerintah ini fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan talenta digital melalui program-program pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang kecerdasan AI, kecerdasan buatan atau AI yang diharapkan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi digital nasional. Yang kelima itu adalah peningkatan keamanan cyber. Jadi pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan terus Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) bekerja sama mengamankan data aplikasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang berada di Pusat Data Nasional dan merancang kebijakan strategis untuk memperkuat keamanan digital. Jadi ini diharapkan peningkatan keamanan siber ini peran penting dari Kementerian Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Kesimpulan, jadi Indonesia itu berada di titik infleksi digital yang krusial. Dengan populasi digital yang besar dan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, negara ini memiliki peluang emas untuk menjadi leader regional dalam transformasi digital. Namun, kesuksesan ini memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta komitmen jangka panjang terhadap pembangunan infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian review video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.